Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Irma Alderiani. Nah, pada video kali ini Irma akan membawa teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang apresiasi puisi. Mulai dari hakikat apresiasi puisi, apa itu puisi, tingkatan apa saja yang terdapat dalam apresiasi puisi, serta ragam apresiasi puisi. Yuk simak baik-baik apa yang Irma jelaskan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan memulai terlebih dahulu membahas hakikat apresiasi puisi. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya ada banyak pengertian menurut para ahli tentang hakikat apresiasi puisi ini sendiri loh teman-teman. Nah, di sini Irma akan membahas pendapat Effendi terhadap pengertian apresiasi puisi pada bukunya Najib 2002 halaman 39. Ia mengatakan bahwa apresiasi dapat diartikan sebagai aktivitas menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh, sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Dengan demikian, apresiasi adalah upaya untuk dapat mengerti karya sastra yang dapat dibaca dengan memahami maknanya, baik aktual maupun intensional, dengan memahami seluk-beluk karya sastra tersebut. Perlu teman-teman ketahui pula bahwa secara etimologis, apresiasi berasal dari bahasa Inggris appreciation. Kata itu berarti penghargaan, penilaian, pengertian. Bentuk itu berasal dari kata verjato, appreciates, yang berarti menghargai, menilai, mengerti, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah hakikat dari apresiasi puisi. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian puisi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya yang indah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa puisi merupakan sastra yang membangkitkan kesadaran imajinatif dan fokus pada pengalaman atau emosional melalui bahasa yang dipilih. Diatur dengan makna, suara, dan ritme. Ciri-ciri puisi sendiri antara lain, yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, setiap baris terakhir bunyi kata vokal, terkadang berupa huruf konsonan. Dan yang keempat, setiap baris terakhir bunyi vokal dengan kata teratur. Next, kita akan membahas tentang tingkatan apresiasi. Tingkatan apresiasi ini sendiri merupakan tahap-tahap apresiator dalam memahami puisi, dari mulai tingkat yang paling mudah, yaitu mengenal puisi, hingga mengkritisi puisi. Mengapresiasi puisi hampir sama dengan mengapresiasi film. Lewat media akan memudahkan menghayati dalam penangkapan ide yang terkandung dalam puisi, yaitu melukiskan atau menggambarkan imajinasi dalam puisi sehingga terlihat objeknya secara jelas.
Waluyo 2002 halaman 45 membagi tingkatan apresiasi meliputi yang pertama tingkat menggemari, yang kedua tingkat menikmati, yang ketiga tingkat mengkreasi, dan yang keempat tingkat produktif. Sejalan dengan tingkatan apresiasi puisi, pelaksanaan pengajaran apresiasi puisi hendaknya diarahkan pada keterlibatan langsung siswa dalam pengalaman puisi. Artinya, pengalaman siswa yang melibatkan siswa pada pencarian nilai-nilai keindahan yang penemuannya sekaligus. Menurut Sumardi dan Zaidan 2008 halaman 39, prosedur pengajaran apresiasi puisi melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap penikmatan puisi, yang kedua tahap pemahaman puisi, dan yang ketiga tahap pengungkapan pengalaman puitis atau kemampuan ekspresi dari para siswa. Berikutnya adalah ragam apresiasi puisi. Ada bermacam-macam jenis puisi yang ditulis oleh penyair Indonesia. Karya sastra tidak bersifat otonom. Dalam memahami makna karya sastra, kita mengacu pada beberapa hal yang erat hubungannya dengan puisi tersebut. Dalam pemahaman puisi, hal yang dipandang erat hubungannya adalah jenis puisi itu sendiri dan sudut pandang penyair. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam puisi dan bagaimana penyair dalam menyampaikan inspirasinya, serta bagaimana menafsirkan puisi dengan mudah, sehingga kita sebagai pendengar pun mudah mengklasifikasikannya, termasuk jenis puisi apakah yang kita ciptakan. Sebagai contoh, dalam puisi Rendra, kita mengenal judul-judul balada, romansa, stanza, serenda, dan sebagainya. Ada juga parabel atau alegori. Sedangkan istilah ode, hine, puisi kamar, dan puisi auditorium juga sering kita jumpai. Nah, itu dia penjelasan singkat dari Irma mengenai apresiasi puisi dan tingkatan-tingkatannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video Irma. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.